Oke, untuk rumusnya, peta kendalinya ini adalah batas kendali. Selalu kita butuh mu dan standar deviasi, mu dan standar deviasi. Mu-nya adalah X bar, standar deviasinya atau sigmanya R bar per D2, nanti Anda akan paham. Kemudian peta kendalinya, tadi ada dua kan ya, peta kendali R chart dan peta kendali X bar chart. Untuk mu dan sigma diketahui. Ya, ini biasanya sangat jarang terjadi. Mu dan sigma diketahui itu berarti sebelumnya kita sudah punya data masa lalu. Ya, the problem is every time we start the SPC, statistical process control, pengendalian kualitas statistik, biasanya kita belum punya data. Kita belum punya data, ya, belum punya data. Ya, ini ada yang tanya PPT-nya beda di apa namanya slide, sama aja, ini latarnya aja yang diperbaharui ya, latarnya aja yang diperbaharui. Ya. Kemudian kita pakai yang sigma dan mu tidak diketahui, ya, yang ini ya, anak-anak, ya. Ini kita pakai rumusnya sigma dan mu tidak mu dan sigma tidak diketahui karena biasanya kita belum punya data historical. Ya, jadi dapat dulu central line, ya, X bar, kemudian dapat dulu central line ini R bar, baru kalau sudah dapat kuncinya ini, ya sudah, langsung sudah bisa kita buat peta kendalinya. Nah, peta kendali R chart itu dibuat dulu, ya, mengendalikan variabilitas dulu, R chart dibuat dulu dengan UCL LCL-nya D3 R bar sama D4 R bar. Ya, ini untuk default K sama dengan 3. Ya, untuk K sama dengan 3. Kalau K tidak sama dengan 3, itu rumusnya nggak dicantumkan di sini. Ya. Nah, kalau K tidak sama dengan 3, pakai rumus asli seperti ini. Ya. Jadi ini untuk K sama dengan 3 default-nya. Karena K sama dengan 3, maka kita bisa lihat nilai-nilai yang sudah ada di tabel. Ya, D3 dan D4 itu adalah nilai yang di tabel ada di lampiran I. Begitu juga untuk batas kendali X bar chart. X bar chart itu untuk batas atas dan batas bawahnya plus minus pakai A2 R bar. Nah, nilai D3, D4, A2 lihat dari mana, Bu? Dari lampiran I yang ada di diktat Anda. Diktatnya bisa download dari ULS atau ini Bu, ini sudah posting di sini ya. Nah, cara lihatnya ini akan sampling. Misal tadi butuh D3 dan D4 ya. Nah, kalau sampel kita 5, maka kita pakai yang ini semua ya, yang deretan ini. Ini nilai D3-nya 0, terus ini D4-nya. Kemudian kita butuh A2, ini A2-nya. Ya, angka-angka yang lain B3, B4 itu semua ada rumusnya, ya, ada kegunaannya. Di bawah tabel ini, di bawah tabel yang ada di lampiran itu ada asal usulnya A2 ini apa, itu D2 itu apa. Itu ini penggunaan ini sudah disederhanakan untuk K sama dengan 3. Ya. Gampang kan? Sudah tahu rumusnya, tinggal dimasukkan untuk membuat peta kendali. Jadi tidak susah bahannya yang untuk UAS ini. Nah, penggunaannya sama. Kalau ada yang out of control, kita investigasi penyebabnya. Kalau diketahui kita buang, kalau tidak diketahui kita pertahankan. Ya, itu konsepnya sama dengan peta kendali atribut. Konsepnya sama dengan peta kendali atribut. Ya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Ada yang tanya, Bu, saya mau tanya arti K itu apa ya? K sama dengan 3 atau lainnya apa ya? Oke, terima kasih. K, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan K sama dengan 3 itu biasanya didapatkan dari tabel distribusi normal. Ya, 10 alfa 10%, K-nya berapa? Itu yang di step 2 bahas, di ergonomi juga dibahas. Ya, jadi tingkat kepercayaan K sama dengan 3 itu berarti pakai CI 99,97. CI ya, seperti itu.
Kalau K sama dengan 2, Bu Yeni tidak terlalu ingat ya. Jadi itu bisa dicari dari tabel distribusi normal. Bisa buka kembali materinya yang step 2. Khawatirnya kita nggak punya banyak waktu untuk membahas bagaimana mendapatkan K. Ya, betul. Ya, kita defaultnya K sama dengan 3. Oke, nah ini datanya, Bu Yeni akan lihat, ini adalah pengukuran diameter. Diameter, bayangkan Anda 74 mili. 74 mili itu berarti sekitar 7 cm ya. Bayangkan ibaratnya barangnya itu bentuknya kayak koin ya, kayak koin. Tapi diameternya sekitar 7 cm. Tapi ini dalam milimeter ya. Nah, ini ada berapa mama, ada berapa Nancy ya. Ada berapa mama, ada berapa Nancy. Coba saya tanya dulu dari soal ini ya. Yang urutan bawah, Yosef Raharjo. Iya, Bu. Ya, Yosef, untuk contoh soal di depan sangat penting bagi kita untuk mendefinisikan berapa nilai M-nya, mamanya, berapa nilai N-nya. N itu adalah sekali ngambil berapa, M itu berapa kali diulang sampelnya. Untuk contoh soal di depan, itu berapa mama dan Nancy-nya? Kalau M-nya 25. Ya, 25. Berarti ini pengamatan selama 25 hari dengan Iya. asumsi hari Minggu nggak kerja ya. Iya. Kalau Kalau N-nya? N-nya 5. 5, ya. Jadi ngambilnya selama 25 kali, mamanya 25 kali. Nancy-nya adalah setiap kali ngambil itu 5, ya. Nah, biasanya ini kalau dulu Bu Yeni pertama kali perusahaan menerapkan SPC itu kan ngambil data. Jadi kalau kita lagi punya satu proses, kita punya 3 proses A, B, C. Di proses A itu ada 2 mesin, A1 dan A2. Di proses A1 itu bisa produksi produk 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Macam-macam kan? Maka untuk setiap proses, setiap mesin dibedain datanya, nggak nyampur-nyampur. Karena kita khawatir antar mesin itu karakteristiknya beda-beda. Jadi Bu ini hari ini nih produksi di mesin 1, mesin A, yang A1 produknya 1-1. Datanya terkumpul sedikit. Besok gitu lagi diulang lagi, ngumpul lagi ya. Katanya totalnya minimal 100 ya. 100 itu artinya minimal 100 itu supaya bagus. Artinya misalkan M-nya diulang 25 kali ya, N-nya boleh 4. Ya, seperti itu. Atau kebalikannya, M-nya 10, N-nya 10 ya. Jadi minimum 10. Kombinasinya seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah tahu M25 N-nya 5, maka untuk setiap menghitung N double bar dan R bar itu adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah X1. Yang ini adalah X1. X1. Jadi saya rasa everybody know about the X1. How to get the X1? Ini sekarang menemukan cara gimana nulis, nggak usah pakai ini ya. Ini adalah X1 bar. Ya, garis atasnya itu ada garisnya bar. Jadi Bu ini namakan X bar 1. Nilai rata-rata dari sampel pertama itu bisa ya hitung rata-rata biasa. Itu berarti datanya bisa diperoleh dari 74,030 tambah sampai data kelima 74,0008 dibagi 5. Ya. Itu untuk X bar 1 ya. Begitu seterusnya. Jadi ini namanya sudah rata-rata ya. Dari subgrup M yang pertama, ini Bu Yeni namakan subgrup ya, subgrup spotlight ini Bu Yeni. Terus kemudian dari subgrup yang pertama Bu Yeni itu X bar 1-nya.
Lalu kemudian ngitung range-nya, range yang satu. Range itu artinya jarak jangkauan data. Bagaimana mendapatkan nilai range itu diambil dari data maksimum dikurangi data minimum. Nah, kita cari nih data maksimumnya di situ itu berapa. Oh, data maksimumnya adalah 74,030. Dikurangi data minimumnya. Data minimumnya adalah 73,992. Ya, begitu seterusnya untuk setiap subgrup, untuk setiap data. Sehingga kalau ini Bu Yeni namakan subgrup 1 ya, ini subgrup 1. X bar satunya ini, R satunya ini. Nah, itu diulang sampai ke data 25. Itulah kenapa peta kendali variabel itu jarang sekali worksheet-nya atau lembaran pengumpulan datanya itu dihitung secara manual. Biasanya diperbantukan menggunakan Excel. Ya, Anda search Google aja. Template-nya X bar dan R chart itu sudah banyak ya, tinggal pakai juga ada. Ya, ada juga yang pakai Minitab, langsung diinput di Minitab, tapi Minitab kan biasa bayar. Jadi mereka pakai software statistik yang lain, R-Chart. Namanya software R seperti itu. Ya, kemudian yang terpenting adalah mendapatkan X bar dan R bar ya. Jadi ini X bar dan R bar. Ya, X bar itu untuk N tetap bisa dirata-ratain, ini semua, ini rata-rata semua. Ya. Jadi 74,01 tambah sampai 73,995 dibagi 25 boleh. Atau sangat bahaya, biasanya Bu Yeni summarize average dari semua data ini. Cara perhitungan average dari semua data ini untuk mendapatkan X bar ini lebih aman ketika N-nya variatif seperti pertanyaannya teman Anda tadi sebelumnya, N variatif itu apa? Ketika N variatif, maka jangan menghitung rata-rata dari X bar. Ya. Nah, ini X bar. X bar itu adalah rata-rata dari rata-rata. Ya. Rata-rata dari rata-rata. Ini menjadi nilai mu kita. 74,001. R bar-nya adalah rata-rata dari ini. Ya, dan rata-rata dari range. R bar. Rata-rata dari semuanya. Saya rasa tidak terlalu susah, nanti kita bisa latihan soal. Ya, kalau sudah ya sudah beres tuh. Asal kita sudah dapat dua angka ini, X bar dan R bar-nya sudah bisa masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumusnya ya, tinggal dimasukkan. Nanti Anda bisa coba verifikasi, lihat ya, rumusnya adalah nilai tengahnya dari R-chart adalah 0,023. Tadi sudah didapatkan dari data sebelumnya 0,023. Kemudian nilai dari LCL dan UCL-nya. Ini sampelnya kan 5. Sampelnya 5. Berarti kita lihat lampiran I. Angka D3 ini kalau kita lihat di tabel itu 0. D4-nya 2,115. Dapatnya dari sini ya, Nak. Ya, dari ini tadi. N5. Jadi ini D3-nya 0, D4-nya, terus kemudian A2-nya 0,577. Ya. Setelah dimasukkan, kita mendapatkan R-chart. Ini kita plotting dulu R-chart-nya ya, Biasanya teman-teman atau anak-anak itu ngitungnya bareng langsung. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi R-chart dibuat dulu. Kalau R-chart-nya sudah terkendali semua, baru dibuat X bar chart-nya. Kalau X bar chart-nya sudah terkendali, maka kita bisa katakan proses pembuatan diameter atau koin ini sudah terkendali secara statistik. Seperti itu. Ya, jadi R-chart dulu baru X bar chart. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? R-chart-nya. Ya, jadi tadi perhitungannya menggunakan rumus tadi ini. Ya, rumus tadi ini D3 D4-nya sama A2-nya. Kemudian setelah itu dipastikan berada terkendali atau tidak. Kalau tidak terkendali dibuang titiknya. Tapi di start dari R-chart dulu. R-chart terkendali dulu baru X bar chart ya. Makanya namanya R-chart
dan X bar chart. Karena kita mengendalikan rata-rata dari setiap subgroup dan mengendalikan range dari setiap subgroup. Ini untuk mengendalikan variabilitasnya, ini untuk mengendalikan mean prosesnya. Ya. Ini saya mau bertanya. Ya, boleh. Yang R chart itu tadi kan kalau misalnya nggak terkendali, titiknya langsung dikeluarkan. Nah, itu berarti buat grafik baru ya, Bu? Ya, di-revise dulu R chart-nya. Terus baru buat X bar chart dari yang kedua. Ya. Dari grafik yang kedua tadi. Ya. Jadi misalkan kita punya 25 sampel data dari 25 hari bulan Maret ya. Kemudian ternyata ada data ke-20 yang keluar, data yang ke-20 yang keluar di R-chart. Setelah kita selidiki penyebabnya diketahui, maka data dibuang satu. Sisa data kita dari 25 jadi 24. Nah, based on 24 itulah kita buat X bar chart-nya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Bu, berarti kita menghitung lagi di tabel itu untuk data ke-20-nya kita buang semua, kita hitung X bar sama R-nya lagi gitu kah? Ya, ya. Cara menghitungnya jangan hitung ulang. Biasanya dari sum ini. Ya. Nah, ini dari sum ini dikurangi. Jadi ini kan ada total jumlahnya. Jadi kalau ada data yang ke-20 kurang, maka sumnya ini dikurangi dulu data ke ini, baru dibagi 24 seperti itu. Jadi jangan dihitung ulang lagi. Ini kan ada jumlahannya. X bar-nya kan harus menghitung lagi, Bu. X bar-nya untuk setiap ini tidak perlu. Kalau kita X double bar, Bu, maksud saya. X double bar ya. Nah, menghitung X double bar itu dihitungnya adalah dari misalkan data ke-20 ya. Asumsi data ke-20 keluar, maka 1850 itu kan adalah jumlahan total 028. Kemudian dikurangi dulu data ke-20 itu yang ini. Nah, 74,009. Terus baru dibagi, sudah dibuang satu data, baru dibagi 24. Seperti itu. Baik, Bu. Makasih. Ya. M-nya 10, Bu. M-nya 10, N-nya ya. N-nya 3, benar ya. Jadi N-nya 3. Berarti ada 10 kali pengamatan, M ini M10. Kemudian ada setiap ngambil 3. Jadi ada 3 tangki ya. Sekali ngambil itu 3 gelas ya, dari tangki. Misalkan ada 10 tangki, kita sampling tangki pertama, terus tangki keempat, tangki ke-7, seperti itu. Itu kita ukur pH-nya. Katakanlah pH-nya kita ukur 1 jam sekali ya, 1 jam sekali. Nah, sekarang silakan Anda melengkapi table tersebut ya. Table tersebut melengkapi aja sampel nomor 1. Kalau nggak usah nulis ulang, dan sampel nomor 7 ya. Terus 57,2 ini sudah sum dari ini, jadi ini adalah jumlahan dari atas sampai ke bawah. Ini jumlahan dari atas sampai ke bawah, sudah ada nilainya yang ini. Ya. Ini ada yang mau volunteer, silakan raise your hand dari Romawi 1A, B, C, D. Tapi sebelumnya ngitung dulu X bar dan R untuk sampel 1 dan 7. Silakan ya. Bianin tunjuk ya. Angelia, kerjakan X bar dan R sampel 1 dan sampel 7 ya. Angelia ada? Oke, Bu. Ya, bisa ditulis di slide atau dibacain juga bisa. Kemudian ini siapa ini? Oi, 014. Ini yang Angelia ya. Ada yang mau kerjakan? Silakan raise your hand dulu sebelum ini alihkan ke ini. Ini Angel. Ini Oi. Ya. Oke, Bu. Ya. Pindah data ke Excel ya. Ada yang pindah data ke Excel ya. Kalau Anda lihat datanya sebenarnya
sudah ada ya. Silakan Angel untuk ngitung 1 Romawi A dan Oi hitung. Oi ada Oi. Oi. Ada, Bu. Oh ya, oke. Oh ya. Aldi ini kayaknya ya suaranya. Iya, Bu. Oh iya. Tulisannya yang kelihatan itu ya. Aldi kehitung B dan C ya. Hitung B dan C. Aldi hitung R bar dan buat batas kontrol R chart. Ya, Bu ini akan panggil lagi. Ada yang volunteer? Saya Bu lihat buat grafiknya, peta kontrol X bar R-nya. Buat grafiknya iya. kan ya? Sebelum Sena membuat grafiknya, Sena hitung X bar, X double bar, dan peta kendali X bar-nya. Ya. Ya, Bu. Ya, oke. Silakan. Kalau semuanya mau lihat itu bisa lihat jawabannya di chat ya. Di chat, kalau perlu ditunjukkan, baru kita tunjukkan. Ya, coba perhatikan dulu, kita mencoba latihan menghitung X bar dan R chart untuk sampel pertama dan sampel kedua. Kemudian nilai rata-rata dan X double bar dan R chart-nya sudah dijawab oleh X double bar dan R chart-nya ini, oleh Aldi Winata. Ini copy di sini jawabannya. Sebenarnya kalian bisa langsung ketik di sini, pilih annotate yang di atas, tapi pilih teks ya, pilih teks. Jadi Bu ini masukkan jawabannya di sini. Ya, itu jawaban dari Aldi. X double bar dan R chart-nya. Ya. Nah, coba perhatikan dulu. X double bar dan R bar ya. Ini X double bar karena kita menghitung rata-rata dari rata-rata. Namanya X double bar. Kalau dituliskan X-nya apa, garis atasnya ada 2. Tapi kalau R itu cuma R bar karena dihitung dulu range, kemudian range-nya di rata-rata. Lain kalau X double bar yang dihitung rata-rata, kemudian grand min-nya itu adalah rata-rata dari rata-rata. Double bar namanya. Ya. Ini untuk jawaban nomor B. Untuk A dan B tidak ada yang keliru ya? Bu, R bar-nya bukannya 0,97 ya? 0,97. Ya harusnya saya ya. hitung yang R ke-7 itu 0,5, Bu. R ke-7 0,5. Oh iya, dari 5,6 dikurang 5,1. R double bar-nya 0,97. Oke, ya. Bu ini revisi dulu yang di situ ya. Iris dulu yang ini. Ini kayaknya 0,5 ini ya. 0,5. Terus kemudian yang ini. Jadi X double bar itu bisa dibacain tadi X double bar-nya. R bar-nya 0,97. X double bar-nya adalah 5,72. Rata-rata pH-nya 5,72. Rata-rata range-nya 0,97. Oke, sudah ada yang dapat batas atas dan batas bawah? Ya. Ya, Bu, sudah dapat BKA-BKB-nya. BKA-BKB-nya untuk R chart sama X chart. Kalau R chart siapa yang ngitungnya R chart? Oh ya, kalau apa namanya? Sena X bar chart-nya. Ya. Itu nggak bisa didetailkan dah. D3, D4-nya berapa nilainya? UCL, LCL-nya.
Aldi, bisa didetailkan UCL LCL-nya datang dari mana? Jabarkan selagi Bu Yeni pindahin dulu jawabannya ke sini. Ini untuk R chart. UCL LCL-nya ini. Central line-nya dan ininya. Gue mau tanya. Ya, ya. Untuk yang masuk di peta kontrolnya itu, yang tutup titik-titiknya, maupun di R maupun di X-bar-nya itu yang dimasukin X1, X2, X3-nya atau X-bar-nya, Bu? X-bar-nya, karena kita mengontrol rata-rata proses, rata-rata subgroup. Oh, terima kasih, Bu. Ya. Jadi nanti yang diplot, yang dikendalikan oleh, tadi yang nanya Christopher ya? Adi, Bu. Oh, Edi? Adi. Hadi, oh sudah lancar Hadi. Sudah, Bu. Tadi barusan pakai WiFi HP. Soalnya tadi kalau misalkan pakai WiFi rumah nggak bisa, ya, Bu. Oh ya, oke. Ya. Ini ya. Apa namanya? Ini Bu Yeni hapus dulu ininya karena butuh untuk nulis-nulis. Saya show lagi. Ya, seperti itu. R chart-nya. Kemudian R bar chart-nya, X bar chart-nya, Bu ini lihat lagi chat-nya. Itu R chart-nya sudah betul semua. Jadi yang dikendalikan adalah R chart-nya dulu. Ya, kita punya batas atas dan bawah. Yang dikendalikan ini dulu. Warna hijau dulu. Biru, warna biru dulu ya. Warna biru dulu ya. Ini, kita lihat apakah sudah ada, apakah ada ini, ada yang melewati batas atas 2,3, melewati batas 2,3 atau di bawah 0. Kan range nggak mungkin negatif ya. Kalau di scroll down di sini nggak ada yang angkanya 2,3 ke atas. Paling tinggi 2,1. Berarti R chart terkendali ya. Di sini R chart terkendali. Nah, kalau R chart-nya sudah terkendali, baru kita ke X bar chart terkendali. Ini yang biru ini. Ya, Bu ini akan lihat dulu jawaban di X bar chart-nya. Chat-nya. Cara untuk mendapatkan X bar dan R chart, Bu ini nggak ketik lagi ya. Anda silakan lihat di grup chat ya. Itu ada saya dari sudah selesai, Bu. Ya, yang grafiknya. UCL LCL-nya punyanya Sena ya. Ya, makasih Anita untuk R sampel ke-7 ya. Sampel ke-7 itu 0,5. Ya, jenis. Tadi kan saya buat tabel buat grafiknya aja kan ya, Bu ya. Iya. Sudah selesai semua R chart sama X. Sena itu jawabannya ya. Copy lagi Sen, Mas Sena. Yang X bar UCL dan LCL-nya untuk X bar chart. Belum kelihatan tuh. Boleh, kalau mau share screen, ya. Tapi kalau UCL LCL-nya bisa diketikkan caranya di sini, biar yang lainnya bisa lihat juga ya. Saya ada rumusnya, Bu, di Excel-nya. Bisa, ya. Jadi kita lihat punyanya ini ya. Bu Yeni, yang punyanya Aldi ada. Bu ini. Bisa, boleh, ya.
Jadi aduannya 1,03, ya betul. Ya, 1,0323. Kemudian D3 D4-nya 2,49. Ya. Oke, Sena coba dilihat dulu batas kontrolnya. Batas kontrol yang mana, Bu? Ya, batas kontrol atas dan bawah. Kemudian sama Sena sudah dicek di plotting expert chart-nya, semua dalam terkendali. Ya. 6,712. Ini Bu Yeni screenshot dulu ya. Oke. Ya, Bu, saya stop share ya. Ya, oke. Terima kasih ya, Sena. Kembali ke sini berarti ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Yeni lanjutkan. Biaya misalkan harus bawa ke lab gitu kan, seperti itu. Jadi katakanlah 1 kali uji kena biaya 50.000 gitu. Jadi setiap 1 hari ada 10 kali kali 3, 30 kali kali 50.000, mahal gitu ya. 50.000 terlalu mahal. Misalkan 5.000. Yang Bu Yeni mau sampaikan kepada Anda itu adalah ada cost di dalam inspection tersebut, inspection cost. Sehingga ketika prosesnya sangat terkontrol, sudah bagus gitu, nah kita boleh ngurangi jumlah sampel. Yang tadinya N3, kurangi N2. Ya. Begitu kebalikannya, ketika kita tidak percaya kepada proses kita, misalkan proses kita itu lagi banyak out of control, atau tiba-tiba purchasing kita ngomong, Bu, kita ada kedatangan supplier baru PH. Gimana, Ibu mau coba terima? Bu Yeni ngomong, oke, coba terima aja. Tapi di lantai produksi, kita ngukur pH-nya lebih banyak. Jadi N3-nya menjadi N5 atau N8 gitu, seperti itu. Jadi membesarkan atau memperbanyak atau mengurangi N itu sangat tergantung dari kondisi, ya. Tapi kalau prosesnya sudah stabil, ya, itu bisa kita kurangi. Kita pernah dapat proyek dari Garuda Food itu punya data yang sangat banyak dan mereka sudah menerapkan SPC. Datanya banyak, data Garuda Food waktu itu loh yang produsen teh Ichi Ocha sama Oki Jelly. Mereka minta kita latih SPC kayak gini. Setelah kita ke sana latih sampai ke materi minggu berikutnya kapabilitas proses, kita lihat bahwa sebenarnya di Garuda Food ini sudah bagus, operatornya bagus, inspektornya bagus, ngambil datanya bagus, ya. Tapi datanya tuh banyak sekali, belum diolah. Terus kemudian yang bisa kita usulkan adalah ketika prosesnya sudah begitu stabil, kemudian terkontrol, kemudian sampelnya yang diambil banyak. Mereka tidak berani mengurangi jumlah sampel. Karena apa? Karena levelnya operator. Nggak berani, manajemennya mungkin tidak mengetahui SPC. Akhirnya kita usulkan, perbaikan tidak aja di dalam ini, terkendali atau tidaknya proses. Ketika tidak terkendali kita investigasi, bukan itu saja. Ketika proses sangat terkendali, maka kita bisa melakukan 2 hal. M-nya yang diperjarang atau N-nya yang dikurangi gitu. M-nya di frekuensinya dikurangi itu artinya dulu ngeceknya 1 jam sekali. Kalau stabil terus, kenapa nggak 2 jam sekali? Kalau 2 jam stabil terus, kenapa nggak 4 jam sekali? Kalau paling bagus ya, inspeksi itu tidak perlu gitu. Itu paling bagus, cuma lantai produksi belum berani gitu, daripada kasusnya ketemu Ichi Ocha-nya rusak di tangan konsumen, mending mereka habiskan inspection cost di pabrik dulu untuk mencegah produk bagus itu sampai ke end user seperti itu. Nah, jika itu yang terjadi, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita nggak usah ngulang lagi dari awal, tapi kita bisa melakukan perubahan ukuran sampel ini. Perubahan ukuran sampel ini. Ya, ini.
Jadi kalau kita punya peta kendali pakai N lama, ya kita bisa switch ke yang baru, ya. Jadi tinggal ikuti rumus ini. Silakan difoto dulu. Anda akan melihat bahwa rumusannya adalah ini. Ya, jadi untuk sentral lainnya sama. Untuk sentralnya R bar-nya itu mengalami penyesuaian dari R bar lama. R bar lama tadi berapa? Untuk contoh soal kita. Yang dihitung Aldi. 0,97. Kevin 0,97 ya. Oke, ya terima kasih Kevin. 0,97. Nah, dilakukan penyesuaian pakai ini. Jadi kalau tadi D2 lamanya itu pakai N3 ya, maka katakan ini adalah wujud proses ketidakpercayaan proses. Yang contohnya yang tadi itu kita lagi ganti supplier pH baru ya, pH baru, terus kemudian kita ngomong oke, nggak apa-apa kita coba. Soalnya pH yang lama tertutup mungkin karena COVID, terus mereka semua WFH gitu kan, supplier baru boleh buka kita switching ke supplier baru. Nah kita juga WFH juga. WFH itu di lantai produksi sekarang semua pada bingung ya, teman-teman yang kakak tingkat Anda semua pada bingung cari tugas akhir gitu ya, karena pada WFH semua ya. Ada yang betul-betul full, ada yang sudah mulai dipecat, nggak dapat gaji, ada yang disuruh cuti gitu ya. Bersyukur Ubaya masih full 100% gitu ya, tidak ada kebijakan gitu. Tapi beberapa perusahaan teman-teman Bu ini pada cerita ini sudah ada yang selang-seling masuknya. Shift 1, shift 2 cuma shift 1. Yang masuk Senin sampai Jumat sudah gantian, Senin, Rabu, Jumat gantian sama Selasa, Kamis ya. Itu pasti ada konsekuensi ke pembayaran kompensasi gaji. Ya itu sekarang masalah COVID sudah merana ke masalah ekonomi ya. Jadi para bisnismen itu sudah ultimatum nih, ini mau lockdown semacam PSBB sampai kapan, karena sudah mulai tidak kuat. Jadi satu persatu mulai cuti di luar tanggungan dan seterusnya. Ya kita semua berdoa mudah-mudahan kesadaran rakyat Indonesia semakin tinggi, terus kemudian pada stay at home semua sehingga ini bisa segera selesai. Kalau tidak, kasihan perekonomian kita. Nah, ketika kita switching dari supplier lama ke baru, kemudian kita semacam kan baru nggak percaya tuh. Kita ubah nih yang tadinya di lantai produksi N3 jadi N5. Nah, sekarang Bu Yeni mau minta kalian menggunakan rumus ini, ya ini pakai D2 dengan N baru ya, switching. Segera hitung BKA BKB-nya ya. Siapa yang sudah selesai bisa ketik di chat. Ini untuk yang R chart, anak-anak. Untuk yang X bar chart seperti ini, ya. Untuk X bar chart seperti ini. Ya, ini untuk X bar chart-nya. Jadi A2-nya pakai yang baru, ya. Kemudian ini switching penyesuaiannya D2 lama, baru D2 lama. D2 lama. Terus ini R bar lama, ini X double bar lama. Seperti itu ya. Ya, silakan di foto dulu, terus mau diketik di Excel juga boleh supaya bisa di slideshow ya, lebih baik lagi. Jadi D2-nya bisa dilihat dari tabel ini. Ada yang sudah selesai boleh nulis di Word atau Excel, terus bisa di slideshow ya. Silakan raise your hand ya. Lagi berarti grafik pakai yang lagi karena itu sudah data masa lalu ya. Oh, oke, Bu. Oke. Ya, Jenny sorry tolong baca ulang Jenny, ini berapa nilainya? 2,817. 2,817. Oke. Iya, Bu. Terus sudah ada yang ngitung GT? GT itu berarti Bu ini ikut yang di atas 326. 2,326 ya, bagi 1,693 ya, kali 0,97 ya kan? Iya.
Ya, hasilnya 1,33268. 1,33236. 26 ya. 1,33. Oke. Terus kemudian BKB-nya 0. Yang BKB-nya itu pilih antara 0 atau D3 kali ini ya. Cara bacanya itu pilih antara 0 atau D3 dikali nilai itu. Nah, D3 untuk N5 nilainya 0 juga ya? Iya, Bu. Ya, berarti BKB-nya sama dengan 0 ya. Nah. BKB-nya sama dengan 0. Ya, itu adalah batas kontrol baru. Jadi kalau pH-nya sekarang ngambil 10, diambil 5 tangki untuk mengecek larutan pH yang kita terima dari supplier baru. Ya, terus kemudian tidak boleh ada yang di atas 2,8 untuk range-nya, untuk BKB-nya 0 gitu, seperti itu. Ya, begitu caranya untuk peta kendali yang perubahan X bar chart. Ya, jadi ini. Ya. Saya mau tanya, ya. Yang N-nya 5 yang baru itu dari mana ya, Bu? Permisalan atau? Oh iya, di soal tadi ya, ini slideshow dulu ya ke sebelumnya. Ya, pemisalan tadi. Ya, ini yang soal nomor B, nomor Romawi 2. Jika manajemen berencana mengubah sampel size pH yang semula 3 menjadi 5. Ya, tentukan batas kendali baru. Ya, jadi kalau Anda sudah ngitung pakai N5, wes nggak usah gambar titik-titiknya 10 sampel itu lagi di batas kendali kita. Nggak, percuma. Kita bukan lagi untuk mengontrol batas yang lalu. Kita mengontrol untuk proses berikutnya. Kalau datang dengan N, proses kita dikendalikan dengan N5, kita pakai batas kontrol yang baru. Ya. Oke. Nah, ini perubahan batas, ininya juga sama. Ya. Ininya, mungkin ada yang mau foto dulu ya. Foto dulu, cekat gitu ya. Karena Zoom ini ada ini ya, kalau kita tulis pakai annotate, dia untuk slide berikutnya dia nyantol. Ya, sudah selesai semua ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kemudian kita pindah ke sini, ya. Yang ini saya rasa gampang ya. Ya, Bu. Tulis saja ya, nanti hitungnya sendiri ya. Bu, ini tulis di sini, anekdot, berarti ini kan sama dengan GT-nya sama 0,72. ya. Bu ini suka tulis BKB, BKA itu sama dengan langsung X berbarnya tadi berapa ya? 5,72. 5,72 plus minus 0,577. 0,577 kali 2,326 bagi 1,693 ya. Terus dikalikan 0,97. Ya, hasilnya berapa batas bawahnya? 4,95105. 95? 1 sampai batas atasnya? 488. Ya, biasa Bu ini bisa nulis BKA BKB seperti ini ya. Jadi depannya ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Nulisnya langsung BKB BKA plus minus kayak gini. Ya, ini adalah batas kendali untuk min proses dengan N baru. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Terus dibuat kayak grafiknya lagi gitu, Kak, Bu, yang baru-baru ini. Ya, dibuat untuk mengendalikan proses berikutnya. Jadi misalkan bulan ini kita ngukur 10 tangki ya, dari jam 8 sampai jam 12 kita ngukur satu kali ada 10 tangki pengecetan koin produk kita. Kemudian kita dari 10 tangki itu kita ngambil 3 tangki
larutannya kita bawa ke lab, larutan pH-nya masih masuk spek atau tidak, masih masuk batas kontrol kita atau enggak. Ya, paham ya? Nah, setelah itu purchasing-nya ngomong, Bu, kita mau ganti nih pH-nya ke supplier yang baru. Ya, berani enggak? Terus kita ngomong, oke, berani nggak apa-apa, karena di incoming inspection sudah pakai acceptance sampling, pakai variabel sudah lolos, gitu kan. Diproses, karena supplier baru, kita nggak berani. Nah, kita mau ubah, ngambil jadi 5. Tapi kita nggak mau ngambil data awal, karena kita ngambil data dari yang lalu, kita adjust. Jadi dapat batas kendali baru ini. Nah, batas kendali baru ini dipakai untuk N5. Ya, N5. Jadi nanti berikutnya, hari-hari berikutnya, dari jam 8 sampai jam 12, dari 10 tangki, sekarang kita ngambil larutan pH-nya dari 5 tangki, dipilih secara acak, kemudian kita plotting pH-nya. Min-nya itu berada di dalam ini enggak? Terus kemudian R-nya berada di BKB yang sebelumnya, seperti itu. Oke, Bu. Ya, jelas ya. Oke, 2 menit terakhir Bu Yeni pakai untuk menjelaskan pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Nah, setelah itu selesai ya. Boleh tanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ya. Sambung ke sini. Itu ini apa pertanyaan nomor 3-nya yang dijawab Jenis tidak sempat jawab ya. Nah, ini ternyata dikatakan proses terkendali atau tidak bukan hanya ketika ada titik yang keluar. Jika kita misalkan tadi menemukan bentuknya kayak gini, ini namanya bentuknya cyclic ya. Bentuknya dari bawah naik, terus kemudian setelah diperbaiki prosesnya, diturun, terus sudah dekat batas bawah, terus naik lagi dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan cyclic seperti ini, nah ini kira-kira kalau R-nya karena operatornya lelah atau terusnya aus. Kalau perubahan terjadi di X bar chart-nya karena ini. Nah, kita diminta untuk menginvestigasi seperti itu. Kalau yang ini namanya mixed turn ya. Jadi ini ada yang atas, dekat batas atas, ini ada dekat batas bawah. Ini kita curiga kayaknya ini 2 proses yang tergabung. Jadi ini dari mesin A1, terus yang disetting dekat batas atas, yang ini dari A2 disetting batas bawah, nyampur peta kendalinya. Jadi seolah-olah proses kita variasi banget. Jadi sebaiknya ini dipisah ya. Jadi mesin A1-nya peta kendalinya sendiri, mesin A2-nya peta kendalinya sendiri ya. Dengan asumsi bahwa A1 dan A2 itu adalah mesin yang diberi pada tahun berbeda dengan merek berbeda atau merek sama tahun berbeda. Kinerjanya sudah berbeda. Peta kendalinya, batas kendalinya juga harus berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kalau ketemu seperti ini shift ya, terjadi pergeseran proses menuju ke bawah atau menuju ke atas. Ya, ini ciri-cirinya bisa dideteksi dari sini atau ini namanya tren. Bisa mendeteksi ini. Jadi ini namanya simptom tidak terkendali. Bu, jadi simptom tidak terkendali bukan hanya titik keluar tapi beberapa simptom seperti ini, ya. Nah, ini proses stratifikasi. Jadi, titik-titiknya berada dekat central line, jauh dari batas kontrol atas bawah. Ini kayaknya ada kesalahan perhitungan di batas kendali atas dan bawah. Kok proses kita kok kelihatan stable di garis tengah. Ya, seperti itu. Nah, itulah hari ini 4 pertanyaan yang sudah kita berhasil jawab 3. Yang satunya nanti akan dibahas di minggu berikutnya. Begitu, Nak, kan, Nak? Hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Saya mau tanya, Bu. Ya. Itu yang nomor 3 berarti belum dibahas ya, yang jika batas spek 5,7 plus minus 0,7. Ya, disuruh ngitung persentase cacatnya, belum sempat ya, nanti minggu depan aja ya. Oke, Bu, baik, Bu. Ya, oke, ini apa namanya, ngitung ini loh, ngitung rumusnya yang ini. Ya. Estimasi kemampuan proses nanti minggu depan aja dipakai atau pakai contoh soal lain minggu depan gantian Pak Rahman ya. Terus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Silakan kalau ada teman-teman yang mau keluar Bu Yeni mau catat dulu aktivitas yang di chat. Jadi Anda boleh leave the chat. Ya, chat. Bu, apakah boleh minta tolong diupload? Apanya yang diupload, Henok? Oh, PPT-nya. Karena berbeda buahnya. Oke, siap. Ya, nanti Bu Yeni upload ya PPT-nya.
Oke, goodbye. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.